Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Patuhi protokol kesehatan. Dengan kita menjaga kesehatan, maka kita akan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita lanjut ke pembelajarannya. Ananda perhatikan gambar di layar ini. Ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama orang yang sedang belajar karena dia mengharapkan ujiannya sukses. Nah, untuk ujiannya sukses tentu harus belajar, kemudian berdoa, kemudian bertawakal karena dengan belajar, berdoa dan tawakal kepada Allah, insya Allah ujiannya akan sukses. Kemudian yang kedua, ini gambar dokter, a doctor to be. Kemudian gambar yang ketiga, gambar police woman, gambar polisi, orang yang jadi polisi. Nah, kalau kita mau ujian kita sukses, kita mau menjadi dokter, dan kita mau jadi polisi, atau kita mau apapun yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan dan impikan, tentu kesemuanya itu akan dapat tercapai jika kita berusaha di sana. Kita berpikir positif juga karena cita-cita kita akan bisa tercapai. Kemudian berusaha. Setelah itu kita serahkan kepada Allah bagaimana hasilnya setelah usaha yang kita lakukan. Usaha sungguh-sungguh yang sudah kita lakukan. Dari ketiga gambar ini, maka kita akan belajar mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk ujian kita sukses, kemudian untuk menjadi dokter dan untuk menjadi polisi, itu adalah kesuksesan kita raih. Kuncinya ialah dengan optimis, kemudian dengan ikhtiar dan tawakal. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Kemudian, Ananda juga diharapkan dapat memahami Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53, dan Quran surat An-Najm ayat 39-42, serta Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian, Ananda juga diharapkan dapat menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian Ananda juga diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sekarang kita masuk pada materinya. Yang pertama kita akan membahas kunci kesuksesan optimis. Optimis atau optimisme merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Dengan kita berpikir positif bahwa apa yang kita inginkan hasilnya insya Allah akan menyenangkan, insya Allah akan berhasil. Dengan harapan-harapan baik yang kita miliki, ini akan menumbuhkan semangat di dalam diri untuk mengupayakan, mengusahakan demi hasil yang kita inginkan. Dalilnya adalah Quran Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 53 yang artinya, katakanlah
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Contoh perilaku optimis. Orang yang memiliki perilaku optimis, dia tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah. Ketika dia gagal, dia akan segera bangkit dan berusaha kembali. Kemudian, orang yang berperilaku optimis, dia tidak takut mencoba hal-hal baru karena dia memiliki harapan dalam dirinya bahwa apa yang ingin dia coba akan berhasil. Jika dia belum berhasil, maka dia akan terus mencoba terus sampai dia akan berhasil. Jadi dia tidak akan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, apabila dia mendapatkan masalah, dia tidak fokus mencari siapa yang salah, melainkan fokus pada solusi. Itu adalah contoh perilaku optimis. Masih banyak lagi contoh-contoh perilaku optimis lainnya. Kemudian kita masuk pada manfaat optimis. Manfaat optimis adalah dengan kita berpikir positif, dengan kita memiliki harapan baik, maka itu akan mengatasi stres kita. Kemudian kita juga akan membuat diri kita menjadi lebih maju. Karena kita berpikir baik nih, insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak takut-takut, tidak ragu-ragu. Karena keraguan dan ketakutan itulah yang akan menghambat kita dalam meraih kesuksesan. Kemudian, manfaat berikutnya adalah kita akan menjadi lebih sehat. Karena kita berpikir positif tadi, berpikir baik, kita tidak stres dan lain sebagainya. Kemudian akan membantu dalam melalui masa sulit. Kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian itu juga akan membuat kita menjadi lebih panjang umur, hidup lebih bahagia, dan kunci menuju kesuksesan. Sekarang kita masuk kunci kesuksesan yang kedua, yaitu ikhtiar. Ikhtiar ialah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Dalilnya ada pada Quran surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 39 sampai ayat 42. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Berikutnya contoh perilaku yang mencerminkan ikhtiar. Yang pertama, seseorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh agar memahami suatu pelajaran. Contoh perilaku ikhtiar yang kedua, seorang siswa yang giat belajar karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian contoh yang ketiga, orang yang bekerja keras karena ingin menjadi sukses. Yang keempat, contoh perilaku ikhtiar, yaitu polisi yang menjaga keamanan masyarakat siang dan malam agar kondisi lingkungan masyarakat aman dan tentram. Kemudian contoh perilaku ikhtiar yang kelima, seorang ayah yang bekerja dengan giat untuk mencari rezeki buat keluarganya. Ini merupakan contoh-contoh perilaku ikhtiar. Masih banyak lagi contoh perilaku ikhtiar lainnya. Kemudian manfaat ikhtiar. Dengan kita memiliki perilaku ikhtiar, kita akan mendapatkan manfaat seperti kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian manfaat yang kedua, kita akan menjadi terhormat di hadapan Allah SWT dan sesama manusia. Manfaat ikhtiar yang ketiga, kita akan dapat menjalankan hidup hemat karena merasakan susahnya bekerja. Manfaat ikhtiar yang keempat, kita menjadi orang yang tidak mudah berputus asa.
Manfaat ikhtiar yang kelima, kita akan menghargai jerih payah kita dan jerih payah orang lain juga. Dan masih banyak lagi manfaat ikhtiar lainnya. Berikutnya kita akan beralih pada kunci kesuksesan yang ketiga, yaitu tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakal atau tawakul, yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dalil dari tawakal ini ada pada Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Berikutnya contoh perilaku tawakal. Yang pertama, orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan setelah belajar kemudian dia mempercayakan hasilnya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh perilaku tawakal yang kedua, orang yang tidak mengeluh dan selalu mengusahakan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang baik pula. Contoh perilaku tawakal yang ketiga ialah jika suatu ketika gagal, kamu meyakini bahwa kegagalan tersebut adalah ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Selanjutnya manfaat tawakal. Dengan bertawakal, kita akan mendapatkan manfaat seperti pertama, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Kemudian, manfaat berikutnya, kita akan menjadi orang yang mudah beradaptasi dengan masalah apapun. Yang ketiga, akan memperkuat keimanan dan kita akan menjadi orang yang pantang menyerah. Manfaat yang keempat adalah melatih kemandirian kita. Manfaat yang kelima, kita akan diberikan rezeki yang cukup. Manfaat yang keenam, kita akan diberikan kenikmatan tiada henti. Manfaat yang ketujuh, ialah akan memperkuat hati dan jauh dari godaan. Itu tadi pembahasan kita tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi jika kita menginginkan sesuatu, mempunyai cita-cita, maka sebaiknya kita haruslah memiliki ketiga hal ini, yaitu optimis, ikhtiar atau bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah dengan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Cukup sekian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rajin belajar dan rajinlah berusaha agar kita menjadi orang yang sukses dan jangan bosan menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.